Petilasan Ki Ageng Joko Tingkir sendiri terletak di lereng atas kompleks mata air Sendang Senjoyo dan di bawah area bumi perkemahan. Dari area bumi perkemahan hingga kompleks kolam Sendang Senjoyo sangat asri dan teduh oleh rindangnya pepohonan. Petilasan Ki Ageng Joko Tingkir sendiri secara fisik terdiri dari gapura dan sebuah pendopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, Salatiga yang berada di kaki Gunung Merbabu memiliki udara yang sejuk dengan panorama alam yang indah. Keindahannya bahkan telah diakui sejak masa penjajahan Hindia Belanda hingga dijuluki The Schoonste Stad van Middelburg Java atau kota terindah di Jawa Tengah. Salah satu tempat terindah dan menyimpan nilai sejarah yang tinggi adalah Sendang Senjoyo yang berada di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang yang juga termasuk dalam kawasan geografi Kota Salatiga, Jawa Tengah. Lantas bagaimana keindahan dan kesejarahan Sendang Senjoyo ini? Sebelum kita lanjut, mohon subscribe terlebih dahulu bagi sahabat Datar Media yang belum subscribe agar kita makin bersemangat lagi dalam menggali nilai-nilai sejarah di sekitar kita. Kawasan Sendang Senjoyo selain asri, teduh, dan berudara segar juga menawarkan pesona wisata antara lain petilasan Ki Ageng Joko Tingkir, makam Ki Ageng Slamet dan Nyai Welas Asih, serta kolam di Sendang Senjoyo sendiri tentunya. Petilasan Ki Ageng Joko Tingkir sendiri terletak di lereng atas kompleks mata air Sendang Senjoyo dan di bawah area bumi perkemahan. Dari area bumi perkemahan hingga kompleks kolam Sendang Senjoyo sangat asri dan teduh oleh rindangnya pepohonan. Petilasan Ki Ageng Joko Tingkir sendiri secara fisik terdiri dari gapura dan sebuah pendopo. Jaka Tingkir lahir dengan nama asli Mas Karebet. Ia adalah putra dari Ki Ageng Pengging dan cucu dari Andayaningrat, penguasa kerajaan kuno di Boyolali. Ketika Mas Karebet masih di dalam kandungan, ayahnya menggelar pertunjukan wayang di mana dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. 10 tahun kemudian, ayahandanya meninggal karena perselisihannya dengan kerajaan Demak dan disusul Nyi Ageng Pengging yang meninggal karena sakit. Mas Karebet akhirnya diangkat anak oleh Nyi Ageng Tingkir, janda dari Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu, Mas Karebet lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir yang kemudian tumbuh sebagai pemuda tangguh dan sakti. Dikutip dari lokabali.com, di masa mudanya Joko Tingkir merupakan seorang pemuda yang memiliki kegemaran laku bertapa dan menebit di hutan. Ia pernah berguru kepada Ki Ageng Selo dan gurunya tersebut mengetahui jika kelak Joko Tingkir akan menjadi raja di tanah Jawa. Masa depan Joko Tingkir atau Mas Karebet tak hanya diketahui oleh Ki Ageng Selo. Sunan Kalijaga pun mengetahui jika kelak kerajaan yang akan dipimpin Joko Tingkir akan menjadi kerajaan Majapahit terakhir di tanah Jawa. Hikayat cerita, Joko Tingkir oleh Sunan Kalijaga diperintahkan bertapa laku kungkum di Sendang Senjoyo, akan tetapi saat menjalani laku kungkum, air yang mengalir dari sumber mata air mengalir sangat deras sekali. Untuk menghambat derasnya air yang mengalir dari Sendang Senjoyo, Joko Tingkir lantas menyumbat dengan potongan rambutnya. Selain dijadikan sebagai tempat untuk bertapa, kawasan Sendang Senjoyo juga dijadikan tempat berlatih ilmu kanuragan. Konon dari Sendang Senjoyo, Joko Tingkir memperoleh ilmu kanuragan lembu sekilan yang membuat tubuhnya terlindung kekuatan gaib tidak dapat tersentuh oleh senjata tajam jenis apapun. Bersebelahan dengan kolam tempat kungkum Joko Tingkir juga terdapat kolam yang paling besar dari kompleks Sendang Senjoyo yang dijadikan wisata air.
Pengunjung di sini dapat menyewa becak air untuk mengelilingi kolam yang mirip danau dengan air yang sangat jernih ini. Pada salah satu sudut kolam ini terdapat tumpukan dan deretan batu-batu candi yang sebagian berada di pinggir pagar kawat di samping bangunan kecil. Masih dari lokabali.com, di era abad ke-8 Raja Sanjaya dari Kerajaan Medang pernah membangun sebuah candi di Sendang Senjoyo. Bukti pembangunan tersebut sampai saat ini masih tampak dengan adanya sisa-sisa batu candi yang berserakan di tepi kolam. Sementara dalam nusantarapedia.net, kebiasaan monarki Jawa selalu menghormati leluhurnya. Maka Sendang Senjoyo dibangun saat ibu kota Mataram berada di Mrawantipura sebagai fungsi pendarmaan atau penghormatan kepada Ratu Sanjaya. Tesisnya, area Sendang Senjoyo dibangun mulai Rake Panunggalan, Warak, dan Rake Garung. Di sebelah utara Sendang Senjoyo terdapat kompleks makam dengan satu bangunan yang selalu terkunci dan dikelilingi oleh batu-batu nisan di halaman depan dan sampingnya. Diketahui di dalam bangunan ini merupakan makam dari Ki Ageng Slamet dan Nyai Welas AC. Namun tidak terdapatnya catatan mengenai kedua sosok ini menjadikan keberadaan makamnya masih menyisakan sebuah misteri. Masih dalam lokabali.com, masyarakat Tegal Waton mempercayai rumah Joko Tingkir yang pertama ada di makam tersebut. Rumah yang kedua di mata air Sendang Senjoyo, sedangkan rumah ketiganya adalah Istana Kesultanan Pajang. Dikutip dari nusantarapedia.net, sampai sekarang Sendang Senjoyo masih tetap dikeramatkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sisa-sisa pembakaran dupa dan kemenyan serta taburan bunga-bungaan di sekitar batu candi. Dikutip dari tribunjateng.com, Sendang Senjoyo juga pernah menjadi lokasi syuting film yang dibintangi oleh artis senior Lydia Kandou. Konon dari 9 titik sendang yang jernih itu juga mengandung berbagai macam manfaat untuk pengobatan. Beberapa pengunjung mengaku dengan berendam di Sendang Senjoyo atau Umbul Senjoyo hati menjadi tenang dan pikiran jernih. Banyak orang datang selain untuk berwisata, mandi, juga mereka terapi karena mempunyai penyakit dan cari solusi masalahnya, terang seorang wanita di lokasi tersebut. Suasana yang hening dan tenang dengan fasilitas wisata keluarga memang Sendang Senjoyo akan membuat pengunjung betah untuk berlama-lama. Nah, sahabat Datar Media, demikian suasana dan keindahan Sendang Senjoyo yang menjadi saksi perjalanan sejarah dari waktu ke waktu dengan segala misteri yang mungkin tak akan pernah bisa diungkapkan semuanya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.